Seorang pria tua dengan pakaian lusuh berdiri di depan sebuah kantor polisi kecil di kota daerah Indonesia. Tangannya menggenggam tas kain tua, sementara wajahnya terlihat lelah namun tetap tenang. Tiba-tiba, seorang polisi muda menghampirinya dengan nada keras. Ia menunjuk pria tua itu dan memarahinya di depan orang-orang yang mulai memperhatikan. Pria tua itu hanya menunduk tanpa melawan. Tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian, sebuah mobil dinas militer berhenti di depan kantor polisi itu. Saat seorang jenderal turun dari mobil dan berjalan mendekat, suasana langsung berubah. Semua orang terdiam ketika kebenaran perlahan terungkap. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, cerita inspiratif, dan pelajaran berharga yang sering terjadi di sekitar kita, namun jarang disadari. Melalui cerita seperti ini, kita bisa belajar tentang sikap menghargai orang lain, kerendahan hati, dan arti sebenarnya dari sebuah kehormatan. Sebelum kita melanjutkan kisah yang mengejutkan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita menarik dan inspiratif lainnya. Pagi itu, suasana di sebuah kantor polisi kecil di kota daerah Indonesia terlihat cukup tenang. Matahari bersinar cerah namun tidak terlalu terik. Angin sepoi-sepoi membuat pepohonan di sekitar halaman kantor polisi bergoyang perlahan. Beberapa sepeda motor polisi terparkir rapi di samping bangunan bercat putih yang terlihat sederhana. Di teras kantor, beberapa polisi terlihat duduk santai sambil berbincang ringan. Ada yang sedang memeriksa berkas, ada pula yang hanya berdiri sambil memperhatikan jalan di depan kantor polisi. Hari itu tampak seperti hari biasa yang tidak akan menghadirkan kejadian apapun. Namun, dari kejauhan, seorang pria tua terlihat berjalan perlahan menuju kantor polisi. Langkahnya pelan, seolah setiap langkah membutuhkan tenaga lebih. Pakaian yang dikenakannya terlihat sederhana dan agak lusuh. Kemeja tua yang warnanya mulai pudar menutupi tubuhnya yang kurus. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kain yang tampak sudah sangat lama digunakan. Wajah pria tua itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi sorot matanya terlihat tenang. Ia berjalan tanpa tergesa-gesa, seakan sudah memikirkan dengan matang tujuan kedatangannya ke tempat itu. Ketika sampai di dekat gerbang kantor polisi, pria tua itu berhenti sejenak. Ia memandang ke arah halaman kantor polisi yang tidak terlalu luas. Beberapa motor polisi terparkir di sana, dan beberapa petugas terlihat berdiri di teras kantor. Pria tua itu tampak ragu-ragu, seolah ia sedang memikirkan apakah ia sebaiknya masuk atau tidak. Tangannya menggenggam tas kain itu sedikit lebih erat. Ia menarik nafas pelan, lalu melangkah beberapa langkah mendekati halaman kantor polisi. Namun, ia tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di dekat gerbang sambil memandang ke arah dalam kantor polisi, seperti seseorang yang ingin bertanya sesuatu tetapi tidak ingin mengganggu. Beberapa polisi yang berada di teras mulai memperhatikan kehadiran pria tua tersebut. Sebagian dari mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali pada aktivitas mereka. Namun ada juga yang mulai memperhatikan dengan rasa penasaran. Penampilan pria tua itu memang terlihat sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk berada di depan kantor polisi. Beberapa detik berlalu, pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Ia tampak menunggu momen yang tepat untuk berbicara dengan seseorang. Namun tanpa ia sadari, dari teras kantor polisi, seorang polisi muda mulai memperhatikannya dengan tatapan curiga. Polisi muda itu menyipitkan mata, mencoba menilai siapa sebenarnya pria tua yang berdiri di dekat gerbang tersebut. Dan dari sinilah, kejadian yang tak terduga mulai terjadi. Polisi muda yang sejak tadi memperhatikan pria tua itu, akhirnya berdiri dari kursinya di teras kantor polisi. Wajahnya menunjukkan ekspresi curiga. Baginya, kehadiran pria tua yang berdiri lama di dekat gerbang terasa mencurigakan. Ia berjalan perlahan mendekati pria tua tersebut.
Beberapa polisi lain di teras mulai memperhatikan. Mereka menghentikan percakapan sejenak, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ketika sampai beberapa langkah di depan pria tua itu, polisi muda tersebut langsung berbicara dengan nada tegas. "Pak, ada keperluan apa di sini?" Tanyanya dengan suara agak keras. Pria tua itu sedikit terkejut mendengar suara tersebut. Ia mengangkat wajahnya perlahan, lalu menatap polisi muda itu dengan sopan. "Saya hanya ingin bertanya sesuatu, Nak," jawab pria tua itu dengan suara pelan. Namun jawaban itu sepertinya tidak membuat polisi muda tersebut menjadi lebih sabar. Ia justru terlihat semakin tidak senang. "Kalau hanya mau berdiri di sini, jangan menghalangi gerbang. Ini kantor polisi, bukan tempat orang berkeliaran tanpa tujuan," katanya dengan nada yang lebih tinggi. Beberapa warga yang kebetulan lewat di jalan depan kantor polisi mulai menoleh. Mereka melihat ke arah pria tua dan polisi muda itu dengan rasa penasaran. Pria tua itu tampak sedikit gugup. Ia memegang tas kainnya lebih erat, lalu mencoba menjelaskan kembali. "Saya sebenarnya ingin menanyakan," namun sebelum kalimatnya selesai, polisi muda itu langsung memotong ucapannya. "Kalau ada urusan, bilang dari tadi. Jangan cuma berdiri di sini seperti orang mencurigakan," katanya dengan nada kesal. Suasana di halaman kantor polisi menjadi sedikit tegang. Beberapa polisi yang berdiri di teras hanya saling berpandangan. Ada yang tampak ingin ikut campur, namun tidak ada yang benar-benar melangkah mendekat. Pria tua itu akhirnya hanya menunduk. Ia tidak membalas kata kasar itu. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada juga perlawanan dari sikapnya. Ia hanya berdiri diam, seolah mencoba menahan sesuatu di dalam hatinya. Polisi muda itu masih berdiri di depannya dengan ekspresi kesal. "Kalau tidak ada urusan jelas, lebih baik Bapak pergi saja," katanya lagi. Kata-kata itu terdengar cukup keras. Beberapa orang yang berada di sekitar mulai merasa tidak nyaman melihat kejadian tersebut. Namun pria tua itu tetap tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap tanah dengan tenang, seolah ia sudah terbiasa menerima perlakuan seperti itu. Dan di saat suasana terasa semakin tidak menyenangkan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sebuah mobil yang mendekat ke arah kantor polisi. Suara mesin mobil itu perlahan menarik perhatian semua orang yang berada di halaman. Tak seorang pun menyadari bahwa kedatangan mobil itu akan mengubah segalanya. Suasana di halaman kantor polisi itu masih terasa tegang setelah kata-kata keras dari polisi muda tadi. Pria tua itu tetap berdiri dengan tenang di dekat gerbang, memegang tas kainnya erat-erat. Ia tidak mencoba membela diri, tidak juga menunjukkan kemarahan. Sikapnya justru terlihat sangat sabar, seolah ia memilih menahan semuanya dalam diam. Beberapa warga yang lewat di jalan depan kantor polisi masih memperhatikan dari kejauhan. Mereka saling berbisik pelan, merasa tidak nyaman melihat seorang pria tua dimarahi seperti itu. Sementara itu, polisi muda tersebut masih berdiri dengan sikap kaku. Ia menatap pria tua itu dengan tatapan tajam, seolah yakin bahwa pria tua itu hanyalah seseorang yang tidak memiliki urusan penting di tempat tersebut. Di teras kantor, beberapa polisi lain mulai merasa suasana menjadi kurang enak. Namun tidak ada yang benar-benar turun tangan. Mereka hanya memperhatikan dari jauh. Tiba-tiba, dari arah jalan terdengar suara mesin mobil yang cukup jelas. Sebuah mobil hitam terlihat mendekati kantor polisi dengan perlahan. Mobil itu tampak berbeda dari kendaraan biasa yang sering melewati jalan kecil tersebut. Bentuknya lebih besar, terlihat rapi dan berwibawa. Mobil itu kemudian berhenti tepat di depan gerbang kantor polisi. Semua orang yang berada di halaman secara refleks menoleh ke arah mobil tersebut. Beberapa polisi yang tadinya duduk di teras langsung berdiri. Wajah mereka berubah serius, seolah menyadari bahwa kendaraan yang datang bukan kendaraan biasa. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu juga ikut menoleh. Kerutan di dahinya muncul ketika ia melihat mobil dinas tersebut. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria dengan seragam militer lengkap terlihat turun dari dalam mobil. Seragamnya rapi,
dengan tanda pangkat yang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa di dunia militer. Langkahnya tegas ketika kakinya menyentuh tanah. Beberapa polisi langsung berdiri tegap tanpa sadar. Wajah mereka berubah dari santai menjadi penuh hormat. Pria berseragam militer itu ternyata seorang jenderal. Ia berdiri sejenak di samping mobil, memperhatikan suasana di depan kantor polisi itu. Pandangannya kemudian perlahan menyapu halaman. Namun tiba-tiba, tatapannya berhenti pada satu sosok. Seorang pria tua yang berdiri sederhana di dekat gerbang. Wajah sang jenderal langsung berubah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Tanpa berkata apapun, ia mulai berjalan perlahan menuju pria tua tersebut. Para polisi yang melihat kejadian itu mulai merasa bingung. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu bahkan terlihat sedikit gugup. Ia tidak mengerti mengapa seorang jenderal berjalan langsung ke arah pria tua yang barusan ia tegur dengan kasar. Langkah sang jenderal semakin dekat. Suasana di halaman kantor polisi menjadi sangat hening. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langkah sang jenderal semakin mendekati gerbang kantor polisi. Sepatu militernya terdengar pelan menyentuh permukaan halaman yang keras. Setiap langkahnya terasa membuat suasana semakin hening. Semua mata tertuju kepadanya. Para polisi yang tadi berada di teras kini berdiri tegap tanpa sadar. Wajah mereka menunjukkan rasa hormat sekaligus kebingungan. Mereka belum mengerti mengapa seorang jenderal tiba-tiba datang ke kantor polisi kecil di kota itu. Namun yang paling gugup adalah polisi muda yang tadi memarahi pria tua tersebut. Ia berdiri kaku, menatap ke arah jenderal yang berjalan mendekat. Dalam pikirannya muncul berbagai pertanyaan. Apakah jenderal itu datang karena suatu laporan, ataukah ada urusan penting lainnya? Sementara itu, pria tua yang sejak tadi berdiri di dekat gerbang masih memegang tas kainnya dengan tenang. Ia melihat sosok jenderal itu berjalan mendekat, namun ekspresinya tetap sederhana seperti sebelumnya. Beberapa langkah lagi, sang jenderal akhirnya berhenti tepat di depan pria tua tersebut. Semua orang menahan napas. Polisi muda yang berdiri tidak jauh dari mereka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan pun terjadi. Tiba-tiba, sang jenderal berdiri tegap. Lalu dengan gerakan yang penuh hormat, ia mengangkat tangannya dan memberi salam hormat kepada pria tua tersebut. Semua orang terkejut. Beberapa polisi bahkan saling menatap dengan wajah tidak percaya. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu langsung membeku di tempatnya. Matanya terbuka lebar, seolah tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Seorang jenderal memberi hormat kepada pria tua yang baru saja ia perlakukan dengan kasar. Suasana halaman kantor polisi menjadi benar-benar sunyi. Kemudian, sang jenderal menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya yang tegas berubah menjadi penuh rasa hormat dan kehangatan. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Ayah, kenapa ayah datang ke sini sendirian?" Kalimat itu terdengar jelas oleh semua orang yang berada di sana. Seketika, suasana berubah. Para polisi yang berdiri di teras langsung saling menatap dengan wajah terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresi kaget mereka. Pria tua yang sejak tadi berdiri tenang ternyata adalah ayah dari seorang jenderal militer. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu kini merasa tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia menundukkan kepala tanpa sadar. Ia baru saja memarahi seseorang yang ternyata adalah ayah dari seorang jenderal militer. Namun, sang jenderal tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru berdiri di samping ayahnya dengan sikap penuh hormat. Di tengah keheningan itu, semua orang mulai menyadari satu hal penting.
bahwa mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dan kenyataan yang terungkap di depan mereka benar-benar membuat semua orang terdiam. Suasana di halaman kantor polisi itu masih dipenuhi keheningan setelah kata-kata sang jenderal terdengar jelas oleh semua orang. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan angin yang berhembus pelan di antara pepohonan seolah ikut membawa suasana yang terasa berat. Para polisi yang berdiri di teras hanya saling memandang dengan wajah terkejut. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Seorang jenderal militer memberi hormat kepada seorang pria tua yang berpakaian sangat sederhana. Dan pria tua itu ternyata adalah ayahnya. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu kini berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat dan matanya menunduk. Rasa malu perlahan memenuhi pikirannya. Ia teringat kembali kata-kata keras yang baru saja ia ucapkan. Ia teringat bagaimana ia menunjuk pria tua itu dengan nada kasar di depan orang-orang. Dan sekarang ia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan baginya. Ia telah memperlakukan seseorang dengan tidak hormat hanya karena penampilan. Sementara itu, sang jenderal menoleh kepada ayahnya dengan sikap yang sangat berbeda dari bayangan orang-orang tentang seorang perwira militer. Wajahnya yang tegas kini terlihat penuh perhatian. "Ayah, kenapa ayah tidak memberitahu kalau ingin datang?" tanya sang jenderal dengan suara lembut. Pria tua itu tersenyum tipis. Wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. "Ayah hanya ingin melihatmu sebentar," jawabnya pelan. Percakapan sederhana itu membuat suasana semakin terasa mengharukan. Para polisi yang berdiri di sana mulai menundukkan kepala mereka dengan rasa malu. Polisi muda yang tadi memarahi pria tua itu akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Langkahnya pelan, penuh keraguan. Ketika sampai di depan pria tua tersebut, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya minta maaf, Pak," ucapnya dengan suara yang tertahan. Pria tua itu memandangnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada juga rasa dendam. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan kebencian. Sang jenderal kemudian memandang para polisi yang berada di sana. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jabatan bisa membuat seseorang dihormati, tetapi sikaplah yang menentukan apakah kita pantas dihargai." Kata-kata itu terasa sederhana, namun sangat dalam maknanya. Semua orang yang mendengarnya langsung terdiam. Hari itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh para polisi di kantor tersebut, bahwa menghormati orang lain tidak boleh bergantung pada pakaian, jabatan, atau penampilan, karena setiap orang pantas diperlakukan dengan baik. Kisah ini mengingatkan kita tentang satu hal yang seringkali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar, dari pakaian yang dikenakan, dari kendaraan yang digunakan, atau dari jabatan yang dimiliki. Padahal kenyataannya, nilai seseorang tidak pernah bisa diukur hanya dari penampilan. Pria tua yang terlihat sederhana itu ternyata adalah ayah dari seorang jenderal yang sangat dihormati. Namun yang paling mengesankan bukanlah pangkat sang jenderal, melainkan sikap hormat dan kerendahan hatinya kepada orang tuanya. Di sisi lain, kejadian itu juga menjadi pelajaran berharga bagi polisi muda tersebut, bahwa memperlakukan orang lain dengan baik seharusnya tidak bergantung pada siapa mereka. Karena pada akhirnya, rasa hormat, kesopanan, dan empati adalah nilai yang harus kita berikan kepada siapapun tanpa memandang status.
Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap baik kepada setiap orang yang kita temui. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.